Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Let's go guys, I know with the player and Roblox, as you can see, look at all the Roblox. Let's go, eat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya memenuhi tugas kuliah ekonomi publik. Izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Dina Lestari Lubis, NIM 204020207, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam. Di video selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu ekonomi publik. Oke, selamat menonton. Oke, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi publik. Istilah ekonomi publik merupakan kata majemuk yang berasal dari dua kata, yaitu ekonomi dan publik. Public sektor dapat diartikan sebagai sektor pelayanan yang menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat umum dengan sumber dana yang berasal dari pajak dan penerimaan negara lainnya, di mana kegiatannya banyak diatur dengan ketentuan atau peraturan. Dan kata ekonomi berarti kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan dan keinginan untuk meningkatkan kualitas kehidupan atau kesejahteraan masyarakat. Sedangkan kata publik mempunyai arti yang cukup luas dan beragam. Dalam bahasa Indonesia, tergantung konteks pembicaraan, bisa dikenal dengan perhatian publik, barang publik, transportasi publik, sekolah publik, kepentingan publik yang memiliki arti yang berbeda. Dan di sini ilmu ekonomi ada dua, yaitu yang pertama ekonomi normatif. Ekonomi normatif itu bisa dikatakan memperhatikan perilaku ekonomi dan mempertanyakan apakah itu baik atau buruk dan apa bisa diperbaiki lagi ataupun bagaimana sebaiknya. Dan yang kedua ekonomi positif. Ekonomi positif ini sering juga disebut ekonomi murni dan ekonomi deskriptif yang berhubungan sebab akibat berusaha menjelaskan tentang fakta-fakta dari kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Fakta-fakta dari ekonomi ialah hubungan sebab, akibat dan hal yang sudah terjadi atau perkiraan hal yang sudah terjadi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem perekonomian. Oke, di sistem perekonomian ada 4, yaitu yang pertama kapitalis sistem perekonomian, yaitu bebas atau tidak perlu campur tangan pemerintah. Ciri-cirinya itu yang pertama, percaya bahwa ekspansi kekayaan dapat dipercepat. Yang kedua, tidak perlu peran dan campur tangan pemerintah. Yang ketiga, sistem yang memiliki modal atau kapital maka dialah yang berkuasa. Selanjutnya, sistem perekonomian campuran ialah itu adanya campur tangan pemerintah dan swasta, ada juga terdapat kebebasan. Ciri-cirinya itu yang pertama, hal milik individu atas faktor produksi tetapi tetap ada pembatasan dari pemerintah. Yang kedua, adanya kebebasan individu untuk mendirikan usaha sehingga potensi dan pengembangan kreativitas dapat tersalurkan. Yang ketiga, kepentingan umum lebih diutamakan. Yang keempat, campur tangan pemerintah dalam perekonomian hanya menyangkut faktor produksi untuk hidup orang banyak. Yang kelima, pelaku ekonominya terdiri atas individu, pemerintah, dan swasta. Oke, selanjutnya kelebihan sistem perekonomian campuran. Yang pertama, pendistribusian barang dan jasa akan diberikan ke tempat yang paling membutuhkan. Yang kedua, sistem ekonomi campuran dapat memberikan keuntungan pada pihak penghasil produk atau produsen yang mampu menciptakan efisiensi dalam bisnisnya. Yang ketiga, penolong terjadinya sebuah inovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara lebih efisien, membantu meminimalisir adanya kerugian yang berasal dari mekanisme ekonomi pasar. Yang kelima, perkembangan ekonomi suatu negara cenderung akan bergerak lebih cepat. Kekurangan sistem perekonomian campuran. Yang pertama, beban pemerintah lebih berat daripada swasta. Yang kedua, kurang maksimalnya keuntungan yang didapatkan pihak swasta. Yang ketiga, sulitnya memenuhi berbagai macam kebutuhan masyarakat. Yang keempat,
mudah munculnya korupsi, kolusi, dan nepotisme akibat lemahnya pengawasan pemerintah. Terus yang ketiga, sistem perekonomian terpusat adalah sistem perekonomian yang bergantung pada negaranya. Ciri-cirinya, yang pertama, kekuasaan tertinggi sistem ekonomi terpusat dipegang oleh pihak pemerintah. Yang kedua, pihak swasta tidak mempunyai pengaruh yang besar. Yang ketiga, hak individu tidak diakui sebab semua diatur oleh pihak pemerintah. Yang keempat, sumber ekonomi berupa modal, alat produksi, dan tanah merupakan milik pemerintah. Yang kelima, individu tidak memiliki kebebasan dalam memiliki atau memproduksi sumber daya. Kelebihan sistem ekonomi terpusat yaitu yang pertama, pengendalian aktivitas ekonomi negara yang dapat lebih mudah untuk dilakukan. Yang kedua, segala aktivitas ekonomi berada tanggung jawab pemerintah. Yang ketiga, dapat menangani kesenjangan antara golongan miskin dan kaya. Yang keempat, bisa membantu dan mengurangi pengangguran. Yang kelima, ada jaminan untuk warganya. Yang keenam, inflasi mudah dikendalikan. Kurangnya sistem ekonomi terpusat, yang pertama, mobilisasi berjalan cepat mengurangi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, menghasilkan produk yang bukan berdasarkan permintaan konsumen. Yang ketiga, menghambat inovasi. Dan yang keempat, sistem perekonomian Pancasila, yaitu sistem ekonomi didasarkan atas nilai-nilai Pancasila. Ciri-ciri sistem perekonomian Pancasila yang tertuang dengan pasal 33 ayat 1-4 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu seluruh kegiatan ekonomi didasari pada rasa kekeluargaan. Yang kedua, pemerintah menguasai sumber daya penting untuk kemakmuran rakyat. Yang ketiga, kegiatan ekonomi harus berwawasan lingkungan. Kelebihan sistem perekonomian Pancasila yaitu yang pertama, hak milik individu diakui oleh negara, pemanfaatannya tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Yang kedua, pengelolaan perekonomian berjalan secara kolektif atau bersama-sama untuk mencapai kemakmuran bersama. Yang ketiga, perekonomian nasional diutamakan untuk kemakmuran rakyat. Dan yang keempat, adanya kebebasan dengan berkreasi dan berinovasi selama hal tersebut tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Terus, kekurangan sistem perekonomian Pancasila yaitu dominasi negara dalam pengelolaan ekonominya bisa jadi meredam bahkan membunuh inovasi secara daya kreasi masyarakatnya. Negara-negara yang menganut sistem yang pertama, kapitalis. Negaranya Amerika Serikat, Australia, Brazil, dan Kolombia. Yang kedua, campuran. Negara-negaranya Amerika Serikat, Inggris, Islandia, Prancis, Swedia, Rusia, India, Cina, dan Hong Kong. Yang ketiga, terpusat. Negara-negaranya Korea Utara, Cina, dan Kuba. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pasar bebas dan efisiensi. Adam Smith di dalam bukunya The World of National tahun 1996 menyatakan adanya tangan yang tak kelihatan atau invisible hand yang mengarahkan individu mendapatkan sesuatu yang terbaik baginya, dan campur tangan pemerintah akan menimbulkan masalah. Bermula dari temuan tersebut, Adam Smith menggariskan penting perlunya ekonomi pasar yang memiliki karakteristik yang persaingan sempurna sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya yang produktif dimiliki secara privat. Yang kedua, semua transaksi yang terjadi di dalam pasar dilakukan oleh banyak sekali penjual dan pembeli yang saling bersaing. Yang ketiga, semua informasi yang penting dan perlu tersedia bagi semua penjual dan pembeli pada waktu yang bersamaan. Yang keempat, semua sumber daya sifatnya labil dan bebas dimanfaatkan untuk apapun. Selanjutnya, barang swasta, eksternalitas, dan efisiensi. Barang swasta adalah barang yang setelah produsen memperoleh
komprehensi bagi biaya produksinya, memberikan manfaat hanya pada mereka yang mendapatkannya, dan tidak bagi orang lain. Barang swasta murni dikonsumsikan secara bersaing dan manfaatnya dikarenakan dari mereka yang memiliki untuk tidak membelinya dengan harga pasar. Harga barang swasta ditentukan di pasar dengan adanya permintaan dan penawaran terhadapnya, dan kali ini tak ada eksternalitas. Eksternalitas adanya biaya atau manfaat transaksi pasar yang tak tercermin dalam harga. Kegagalan pasar. Kegagalan pasar yang menyebabkan pemerintah untuk campur tangan itu disebabkan yang pertama, adanya kekuatan monopoli di pasar, yang kedua adanya dampak transaksi pasar terhadap pihak ketiga, yang ketiga tidak adanya pasar bagi barang dan jasa dan dengan manfaat sosial marginal lebih dapat biaya sosial marginalnya. Yang keempat, tidak adanya informasi yang lengkap. Yang kelima, stabilitas ekonomi. Selanjutnya, fungsi ekonomi publik atau dari Adam Smith. Yang pertama, memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan. Yang kedua, menyelenggarakan keadilan. Yang ketiga, menyediakan barang-barang yang tidak disediakan. Cara berpikir pemerintah dalam aktivitas ekonominya. Yang pertama, bertitik tolak pada pengeluaran. Yang kedua, pengeluaran negara akan mempengaruhi penerimaan negara. Yang ketiga, mengutamakan kesejahteraan negaranya. Yang keempat, manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat luas lebih utama. Yang kelima, menjamin kebutuhan minuman warganya. Dan yang selanjutnya, contoh ekonomi publik ada di slide selanjutnya. Halo Sobat Pajak, for your information nih, membayar pajak merupakan salah satu kewajiban untuk warga negara loh. Bahkan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak nyatanya memberikan manfaat untuk membiayai segala sendi pembangunan negara, seperti pembangunan infrastruktur, beasiswa pendidikan, pembiayaan kesehatan, bahkan sampai menstabilkan kondisi perekonomian di Indonesia loh. Zaman sekarang gak perlu ribet, karena semua informasi bisa diakses secara online. Mau tahu informasi tentang pajak? Bisa dicek di laman website pajak.go.id. Sekarang mau bayar dan lapor pajak bisa dimanapun dan kapanpun. Tinggal klik, selesai deh. Yuk bayar pajak. Pajak kuat, Indonesia maju. Pembangunan jalan tol di Indonesia di masa pemerintahan Presiden Jokowi memang menjadi prioritas utama. Pembangunan jalan tol di Pulau Jawa dan Sumatera dikebut. Hal ini dilakukan guna mengejar ketertinggalan infrastruktur dari negara-negara tetangga. Bagaimana tidak, di era sebelumnya dari 1978 hingga 2014, panjang jalan tol di Indonesia yang selama 36 tahun, hanya membentang sepanjang 789,67 km, tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Malaysia, yang sudah memiliki ribuan kilometer jalan tol. Ketertinggalan di bidang infrastruktur inilah yang sedang dikejar oleh pemerintahan saat ini. Dan ditargetkan, pada akhir pemerintahan Presiden Jokowi di tahun 2024, jalan tol di Indonesia akan membentang sepanjang 4.761 km. Sri Mulyani meminta sisa anggaran untuk pemerintah 1.200 triliun segera dihabiskan. Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta kementerian atau lembaga untuk menghabiskan sisa anggaran belanja APBN yang jumlahnya masih sekitar 1.200 triliun hingga akhir tahun ini.
Tercatat sampai September 2022, belanja negara sudah terrealisasi 1.913,9 triliun atau baru terserap 61,6% dari target 3.106,4 triliun. Artinya masih ada sisa belanja 1.192,5 triliun yang harus dihabiskan dari Oktober hingga Desember 2022. Sri Mulyani dalam peresmian Gedung Keuangan Negara Jayapura mengatakan, untuk sisa anggaran ini digunakan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin sesuai dengan rancangan. Jangan sampai memboroskan kalau memang tidak perlu. Wanita yang akrab disapa Ani ini menuturkan, penggunaan anggaran diharapkan mampu memulihkan ekonomi daerah, termasuk wilayah timur Indonesia. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu pun membenarkan bahwa sisa belanja negara bukan artinya harus dihabiskan untuk kegiatan yang tidak berkualitas. Pasalnya, untuk membelanjakan uang sebesar itu pada sisa akhir tahun menjadi tantangan tersendiri menurut pemerintah. Febrio menjelaskan jika belanja APBN yang sudah ditetapkan tahun ini tidak habis, maka akan dioper ke tahun 2023 sebagai dana cash cadangan. Sri Mulyani pun meyakini dengan anggaran belanja yang belum terserap tersebut, pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 2022 masih akan kuat, bahkan diperkirakan lebih tinggi dari kuartal 2 2022. Mencari tahu pengertian hubungan yang terjadi di antara peristiwa yang terjadi dalam perekonomian. Kedua, memanfaatkan segala peristiwa yang terjadi seputar ekonomi untuk dijadikan sebuah landasan dalam mengambil sebuah kebijakan atau keputusan dalam menghadapi segala permasalahan yang ditemui. Jadi kan, kita pasti bertanya-tanya nih, mengapa sih pemerintah harus menyediakan barang publik? Oke, pemerintah menyediakan barang publik itu untuk kesejahteraan atau memberikan manfaat bagi semua warga negara. Mereka tersedia untuk umum dan tidak secara eksplisit ditujukan untuk kelompok yang tertentu. Ketika seseorang menggunakannya, itu tidak menghentikan orang lain untuk menuai manfaat yang sama. Begitu. Jadi, apa sih manfaat kita mempelajari ilmu ekonomi itu? Ilmu ekonomi itu sangat penting dalam mengatur prinsip kebutuhan pokok sosial atau masyarakat. Belajar ilmu ekonomi dapat melatih seseorang agar berjiwa sosial dan bersifat teliti serta ekonomis. Oke, selanjutnya peran pemerintah dalam perekonomian adalah mengurangi dampak akibat kegagalan pasar sehingga tujuan kesejahteraan dan keadilan pada masyarakat bisa tercipta. Menurut definisi pemerintah, merupakan badan-badan untuk menyelesaikan masalah pada arena politik melalui sebuah keputusan. Ternyata, manfaat mempelajari ilmu ekonomi ada kaitannya dengan di bidang kesehatan loh. Dalam bidang kesehatan, ilmu ekonomi digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal, sehingga dapat meningkatkan derajat masyarakat atau dengan kata lain, dapat menciptakan kemakmuran bagi masyarakat sejahtera. Contoh manfaat ilmu ekonomi dalam keluarga itu, contohnya, seorang ayah bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Seorang ibu belanja rutin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ibu rumah tangga membeli beras di pasar karena harga lebih murah jika dibandingkan dengan membeli di pasar swalayan. Oke, cukup sekian hasil presentasi saya. Kurang dan maaf, saya mohon maaf. Kepada ibu pembimbing, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.